Assalamualaikum kawan, selamat datang di Kayu Lara. Hingga kini, Yerusalem diyakini sebagai kota suci oleh 3 agama besar, yakni Islam, Yahudi, dan Nasrani. Sejarah mencatat, kota ini sudah terbentuk ribuan tahun silam. Yerusalem adalah tempat lahir dan tinggalnya para nabi, seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud, dan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan Nabi Muhammad pun pernah singgah saat menjalani Isra dan Mi'raj. Baik pada masa Nabi Muhammad hingga Khalifah pertama Abu Bakar, Yerusalem belum terbebaskan dan tidak terjadi kontak antara umat Islam dengan wilayah kekuasaan Romawi Timur tersebut. Pembebasan Yerusalem oleh umat Islam baru terjadi di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada masa Khalifah kedua itu, Kekaisaran Persia maupun Romawi Timur sedang mengalami degradasi, sementara umat Islam sedang bersemangat menyebarkan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar Arab. Umar mengirim pasukan yang terdiri dari jawara-jawara Arab seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As menuju Kekaisaran Romawi Timur. Perang yang terjadi pada tahun 636 Masehi ini dimenangkan oleh umat Muslim dan dikenal dengan nama Perang Yarmuk. Pada tahun 637 Masehi, pasukan Islam sudah mendekati wilayah Yerusalem. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid dan Amr bin As, pasukan Islam telah mengepung kota suci tersebut. Namun Uskup Sopronius, perwakilan dari Bizantium, menolak untuk menyerahkan Yerusalem kepada pemimpin pasukan Islam. Dia menginginkan agar kunci gerbang Yerusalem diserahkan langsung kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka datanglah Khalifah Umar ke Yerusalem, sedangkan Sopronius dan bawahannya telah menyiapkan gelaran upacara yang terkesan mewah demi menghormati sang khalifah. Begitu melihat kedatangan Umar, Sopronius dan kaum Kristen setempat terheran-heran melihat sang khalifah tampil dengan busana yang biasa dikenakannya di Madinah, yaitu baju dengan bahan-bahan kain kasar, selayaknya rakyat miskin. Para pemuka Kristen Yerusalem merasa tersentuh betapa pemimpin Muslim itu lebih menghayati ajaran Yesus tentang empati kepada kaum miskin daripada mereka. Umar juga menunjukkan pentingnya gagasan welas asih lebih dari siapapun penakluk Yerusalem sebelumnya. Umar menerapkan penaklukan yang paling damai dan tanpa pertumpahan darah sepanjang sejarah panjang kota Yerusalem yang penuh kesedihan dan tragedi. Uskup Sopronius mengajak Umar mengelilingi Yerusalem, termasuk mengunjungi gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Sopronius mempersilahkan Umar untuk sholat di gereja makam kudus. Namun Umar menolaknya. Umar khawatir seandainya ia sholat di gereja tersebut, umat Islam akan merubah gereja ini menjadi masjid dengan dalih Umar pernah sholat di situ sehingga menzalimi hak umat Nasrani. Umar sholat di luar gereja, lalu tempat di mana Umar menunaikan sholat dibangun Masjid Umar bin Khattab. Umar juga peka terhadap kaum Yahudi. Sejarah mencatat selama kuatnya dominasi Romawi Timur di Yerusalem, kaum Kristen setempat menjadikan bangunan sinagog umat Yahudi sebagai tempat sampah. Ini tentunya menyakiti perasaan kaum Yahudi. Begitu melihat pemandangan kumuh itu, Khalifah Umar untuk sesaat terkejut. Kemudian ia diikuti pasukan Muslim lainnya membersihkan sampah dan mengambil batu yang menimbun tempat ibadah umat Yahudi itu. Sebagaimana kebiasaan umat Islam ketika menaklukkan suatu daerah, mereka membuat perjanjian tertulis dengan penduduk setempat yang mengatur hak dan kewajiban antara umat Islam dan penduduk non-Muslim di Yerusalem. Perjanjian ini ditandatangani oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uskup Sopronius, dan beberapa panglima perang Islam. Isi perjanjian tersebut membebaskan penduduk Yerusalem beribadah sesuai dengan keyakinan mereka. Fakta pertama tersebut sangat berpengaruh dalam hal menjamin kebebasan melaksanakan ibadah sesuai keyakinan. Umar juga mengizinkan orang-orang Yahudi untuk beribadah di tembok ratapan, padahal sebelumnya Bizantium melarang orang-orang Yahudi melaksanakan ritual tersebut. Umar dan seluruh kaum Muslim pada saat itu memahami benar pentingnya Yerusalem bagi 3 umat yang mengakui kenabian Ibrahim alaihissalam. Berbeda dengan penguasa Kristen maupun Yahudi yang saling mengejek dan melemahkan satu sama lain, Khalifah Umar berupaya menjadikan Yerusalem sebagai rumah yang terbuka untuk kaum Muslim, kaum Kristen, dan kaum Yahudi. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tahu betul bahwa di dalam ajaran Islam tidak ada kata paksaan. Allahu a'lam bishawab.